Assalamualaikum. Ibu mau apa? Silakan duduk. Oke, kontrol ya Bu ya. Oke. Ya Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Bidan Siti. Saya yang dinas pada siang hari ini. Oke. Dari screening ini Ibu S, 30 tahun, melahirkan 1 kali nih Bu, 6 hari yang lalu. Sekarang kontrol ya. Kemudian dari pemeriksaan tensinya 110/70, nadinya 80, suhu 36,5, respirasinya 24. Saya tapi ini tampaknya kok lelah sekali Bu. Iya, baiklah. Jadi dari hasil kajian di depan tadi, ini nanti saya minta waktu panjenengan, saya akan memberikan KIE mengenai kebutuhan nutrisi ibu menyusui. Sebelumnya siap nggih? Baiklah. Saya cuci tangan dulu nggih. Ibu, sebelumnya apakah yang sekarang ini pada saat kontrol ini ada keluhan? Kok tampaknya capek sekali? Iya, jadi Ibu merasa tubuhnya gampang capek terus ada makanan pantangan. Kenapa Ibu? Nggak boleh sama mertua. Baiklah. Jadi sebelumnya apakah Ibu juga sudah mendapatkan edukasi mengenai nutrisi selama masa nifas atau habis melahirkan ini? Sedikit. Belum ya. Baiklah. Jadi pas sekali pada saat kontrol ini saya akan memberikan edukasi mengenai kebutuhan nutrisi ibu menyusui, ya. Jadi nutrisi bagi ibu setelah melahirkan itu sangat penting karena untuk memenuhi nutrisi ibu dan bayi, ya. Kemudian untuk menunjang tumbuh kembang bayi dan mencegah anemia, malnutrisi pada ibu postpartum atau ibu yang habis melahirkan, seperti itu, ya. Kemudian kebutuhan energi pada ibu nifas atau ibu yang setelah melahirkan untuk 6 bulan pertama itu terjadi penambahan kebutuhan sekitar 500 kalori per hari. Kemudian ibu nifas seperti panjenengan itu membutuhkan beragam makanan yang mengandung karbohidrat, kemudian protein hewani, protein nabati, sayur dan buah-buahan. Sampai di sini paham bisa dimengerti? Saya lanjutkan. Fungsi dari makanan yang mengandung sumber vitamin A, yaitu fungsi vitamin A sendiri itu adalah meningkatkan kandungan vitamin A dalam ASI. Bayinya bisa lebih kebal dan jarang terkena penyakit, seperti itu. Apabila bayinya juga kondisi kurang sehat, maka akan cepat pulih, gitu ya. Apa sih makanan yang mengandung vitamin A? Jadi contohnya adalah telur, kemudian hati, kemudian mentega, sayur-sayuran yang berwarna hijau, dan buah-buahan yang berwarna kuning seperti wortel, tomat, nangka, gitu ya. Selain itu, ibu juga membutuhkan vitamin A, ya, bentuk kapsul vitamin A yaitu 200.000 unit. Nanti diberikan 2 kali. Kemarin sudah mendapatkan vitamin A nih Bu, setelah bayi lahir dan 24 jam setelah yang pertama sudah dikasih nggih. Baiklah. Kemudian untuk kebutuhan cairannya sendiri bagaimana? Jadi ibu itu harus meningkatkan intake cairan karena untuk mengatur kelancaran metabolisme dalam tubuh, ya. Ibu nifas itu sedikitnya adalah 3 liter, kurang lebih 14 gelas, ya. Nah itu memang sangat dianjurkan sekali untuk mencegah terjadinya dehidrasi, ya. Jadi kan kalau habis menyusu, habis sedot bayinya itu kan terasa kopong, ibu terasa haus, lapar, seperti itu. Nah itu tetap harus ada intake yang masuk, ya. Dan itu fungsi dari zat besi, ya,
itu ada dalam masa nifas itu dibutuhkan untuk menaikkan sirkulasi darah dan sel, untuk menambah sel darah merah. Ibu nifas juga butuh tambah darah Bu, tidak hanya pada saat hamil saja ya. Jadi selama nifas ini membutuhkan 1 kali sehari, jadi kurang lebih 40 tablet seperti itu ya. Adapun contoh dari menu untuk panjenengan, misalnya ada nasi, kemudian ada sayuran hijau, misalnya sayur bayam, sayur wortel, kemudian ada telur atau ada ikan atau ada ayam, ya. Terus ada buah, bisa buah jeruk atau pepaya atau pisang. Nah, jadi yang benar bisa menjadikan menu seimbang untuk ibu menyusui, dan juga jangan lupa ada susu, gitu ya. Selanjutnya, apakah ibu ada makanan pantangan? Oh enggak, tadi ada makanan pantangan lah. Sebenarnya kalau tidak ada alergi itu tidak perlu memantang makanan, apalagi ibu juga tidak boleh makan ikan-ikanan ya. Padahal ikan itu fungsinya adalah untuk mempercepat penyembuhan luka, karena pada ikan itu sendiri terdapat banyak protein ya, kemudian ada DHA untuk kecerdasan bayi, seperti itu. Dari yang saya jelaskan ada yang tanyakan? Tidak ya. Baik, semoga nanti bisa diterapkan di rumah ya, untuk diet seimbang panjenengan, dan nanti diharapkan bisa segera pulih dan bisa menyusui bayinya dengan baik dan lancar.